Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim ala kulli kutiba wa yuktabu ala al-amin wa nazala al-dahirin qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Alhamdulillah, kita panjatkan semua syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita masih membicarakan yang ke-9, yaitu mementingkan yang lebih penting daripada yang penting, apalagi yang kurang penting. Kalau sudah berumur 60, itu Bapak Ibu sisa umur. Karena Rasulullah ada bersabda, "A'maru ummati baina sittin wa sab'in." Umur umatku itu antara 60 70. Nah, apabila sudah berumur 60, sisa umur itu jangan disia-siakan sekejap pun, sedetik pun. Andai kata kita mengerjakan kebaikan, cari kebaikan yang sedikit, pekerjaan kebaikan tetapi banyak pahala. Nah, itu cocok. Umur sudah 60, ada kawan lagi Bapak Ibu sembahyang banyak. Cari kebaikan yang sedikit, kebaikan itu dikerjakan tapi berlimpah pahala. Makanya lebih diutamakan yang paling penting. Minggu tadi kita sudah membahas seterusnya yaitu syirik. Sudah mempelajari cara beribadah yang benar. Belajar fikih, jangan kadang. Fikih kalau tidak dipelajari, ibadah tidak bisa rusak ibadah itu dan rata-rata. Karena fikih itu membetulkan cara kita ibadah. Dalam berfikih terbagi kepada 4. Ada yang disebut babul taharah dan fikih. Ada yang disebut babul taharah atau disebut juga Bapak Ibu babul ibadah dan fikih. Taharah bersuci. Suci sangat menentukan sah tidaknya ibadah. Akan memperbaikinya. Banyak Bapak Ibu maaf, umur sudah 70 ke atas, seandainya masih salah. Ini kena menghina. Apa memperbaikinya? Umur sudah 70 ke atas, bahkan ini berdiri dari besok lagi. Umat ini. Apa memperbaikinya? Kemudian kita tahu juga. Yang kedua, babul muamalah, urusan usaha. Apa usahanya? Jadi duit yang banyaknya luar biasa. Usahanya apa? Berbagai kegiatan tuyul. Gara-gara ada mau belajar muamalah. Hidup diwarnai bukan sekedar sugih. Dari mana kekayaan kesugihan ini? Nah, dari mana? Dia kalau semata-mata sugih, ada memikirkan halal haramnya. Harta yang halal dia sudah bermasalah. Halal hisabun haram wa iqab. Rasulullah bersabda,
harta yang halal dihisab, dihitung. Wa haramu iqabun, haramnya siap disiksa. Jangan terpesona dengan banyak duit, tapi dari yang halal aja dihitung. Dari mana beda hasil korupsi? Beda. Dawa dikawani, hasil korupsi, dawa dikawani. Anak bini dimakani yang seperti itu, bini kada tahu, anak kada tahu juga. Dalam kita fikir, satu sekecil kita ambil Bapak Ibu, mengambil kayu yang kecil diulah pokoknya gigi. Coba pernah apa yang mendengar? Pernah kan? Mengambil kayu rumah orang, dinding rumah orang itu papan, ada sedikit kayu kecil diulah pokoknya gigi, sedikit. Paling sulit masuk surga. Paling sulit masuk surga. Minta ribu, minta halal, aku tak ambil kayu dinding rumah ikan tadi kan. Aku ulah pokoknya gigi lima makan daging sapi kurban undangan lewat di samping rumah ikan, aku ambil sedikit, ada kayu kecil, ada hitungannya. Ikan mengambil ini gara-garanya ini orang. Apakah ikan tadi membereskan? Harus ikan ketemu dengan pemiliknya. Tidak bisa dilakukan persidangan kalau belum dibereskan. Tidak bisa diputuskan. Bereskan dulu, baru ada keputusan. Cari orangnya di akhirat, bisa cari. Cari minta maaf. Kita daripada juga muamalah. Yang dicari orang masih disidang, tidak beres kalau tidak membereskan. Dosa sama manusia lebih berat daripada dosa sama Allah. Sekecil dari kukuit gigi seperti bilah korek api sudah mempersulit masuk surga. Mensarang punang kan ibu itu duit uang gitu. Nah, ayo yang kita yang hati belajar. Pisang orang gara-gara mendalam siapa guru terjemah. Tapi itu kita guru orang ada belajar bermuamalah. Apabila akarnya itu di tempat orang sebelah, akar pohon itu, lalu buahnya condong miring ke halaman kita, atau guru itu, ustaz itu, penceramah itu miring kemana buah itu condong, kembalinya ke bagian akar. Di mana akar itu miliknya, bukan di mana buahnya itu miliknya. Nah itu bagaimana ini? Yang ada belajar bermuamalah. Maaf, hati-hati. Di bermuamalah pikir dulu hanya kita ini lagi. Sekarang ini berkaitan banyak warung kejujuran. Ambil barang tanda duit, nggak akan nasihat. Bahkan siapa? Syarat jual beli, ada penjual, ada pembeli. Ada tak pakai lagi kan bermuamalah. Siapa yang berinisiatif seperti itu? Yang berinisiatif seperti itu, maaf, pasti kada belajar bermuamalah.
pemikirannya dijadikannya sebagai dalil, maka dimakan, diminum pemiliknya yang ngomong nggak ada, serahkan uang belakang, ambil barang, tulis di situ. Wow, kejujuran. Pertanyaan dulu, bakatnya siapa? Sedangkan syarat jual beli itu bakat. Kalau akadnya tidak dipakai, halal nggak yang dimakan diminum itu? Cinta itu masalahnya. Tapi sangat mempengaruhi ke hati kita akhirnya. Sekarang sudah terjadi di mana-mana. Cari yang ada penunggunya. Kalau ada lagi penunggunya, cari warung atau toko yang ada penunggunya. Ada lagi dulu di Banjar Baru kosong penunggunya. Kecil. Padahal di dalam jual beli tukar jual. Saya beli sama-sama atau terima kasih. Kalau di daerah Jawa, maaf, belum pernah seperti itu terjadi, tukar nggak bisa. Tukar nggak bisa lagi. Maksudnya ditukar itu diberikan ke orang. Kan Bapak sudah beli, masa ditukar? Maksudnya saya beli, oh ya sama. Terima kasih. Nah, tapi paham mungkinlah bahasa kita di sini. Kita masyarakat, saya beli ini, terima kasih. Nah, kita beli, jangan tukar, nggak bisa. Anda sudah beli, masa ditukar lagi? Iya, saya tukar, nggak bisa. Kalau kayak itu kan jadi nggak bisa, kan sudah ditukar. Kita nggak salah, kita kurang bahasa. Yo, yang aneh-aneh. Bab muamalah, bab murakaah. Banyak sekarang ini kanak-kanak nikah, ada belajar bernikah. Lalu ngomong kepada istri, Muhammad ini biniku mirip biniku. Apa zihar? Ayo yang hadir. Namanya kafarat zihar. Menyerupakan batang tubuh istri dengan yang haram dinikahi suami. Mirip istri ini dengan mamanya atau mertua. Mirip istri ini dengan mama kita. Mirip istri ini dengan dangsana kita. Mirip istri ini dengan mamanya atau mertua kita. Mirip istri ini dengan acilnya. Semua yang dimiripkan tadi haram dinikahi oleh suami. Suami ini ngomong kepada istrinya, "Kamu biniku mirip biniku. Bisa nggak cocok mengawini ini?" Bisa. Ikan ini biniku mirip dengan acilku. Bisa nggak keponakan menikahi acil? Tidak bisa. Apabila itu terjadi, ngomong seperti itu seorang suami ini, maka dia disebut kafaraah. Pergaulan terjadi persinahan. Mana ada ini di acara pernikahan, maaf, panai kalau yang hadir. Adakah di acara pernikahan disampaikan begini? Jarang. Orang 5 menit ceramah dulu yang mengerti itu sampaikan. Hati-hati tolak, hati-hati bertolak, pelajari, berulur, pelajari, berpasah, pelajari. Mana tahu? Anak-anak kamu ini mana tahu? Banyak yang tahu. Dikira asal nikah, enggak. Banyak baik-baik. Aduh. Yang nama Bapak Ibu menyerupakan batang tubuh istri dengan haram yang dinikahi suami, namanya kafarat zihar. Dahulu dipakai istri itu.
harus memerdekakan satu budak. Budaknya ada lagi dalam Islam sekarang ini. Puasa 60 hari atau 2 bulan. Itu gurih keperjima bulan Ramadan sama. Apalagi bulan Ramadan itu harus diusahakan dulu urutan pertama. Tidak sanggup, baru urutan kedua. Puasa 60 hari atau 2 bulan berturut-turut. 59 hari gagal. Ulang lagi dari satu. Itu kafaratul jima. Kalau kafaratul zihar boleh memilih. Yang kedua, puasa 60 hari. Kayak sama 20 maka ini 60 fakir miskin. Satu orang, satu bawa anak doang, 60 fakir miskin. Satu orangnya, satu notut kurang lebih, salitar kurang 2 jari. Atau ini ada kasus orang yang ikut hajat ikan ke panti asuhan, utarakan nasi 60 bungkus, berbagi beres di situ. Niatakan bayar kepada zihar. Kalau sudah bayar kepada zihar, boleh dipakai. Selama belum membayar itu denda. Mana ada anak-anak yang itu? Minta maaf mengadik-adik. Sering lagi mendengar ini. Sering jarak yang dari saya sering lagi mendengar ini. Nah, Bapak Ibu, ayo yang adik-adik. Kafaratul zihar namanya. Makanya kita kalau mau mengaji kitab itu ketemu Bapak Ibu. Yang seterusnya lagi Bapak Ibu, ini bab murakah. Yang keempat, bab jinayat, hukum dalam Islam. Minta maaf, orang korupsi dia di penjara belum selesai pengadilan akhir. Dia hanya selesai pengadilan dunia menurut negara kita. Dalam Islam boleh duitnya berapa yang dikorupsinya. Dalam Islam tidak ada remisi. Secara negara remisi memang ada. Islam boleh duitnya berapa yang dikorupsi. Dia sudah bermasalah dengan Allah Ta'ala. Walaupun dia beres secara negara, tapi dia belum beres secara pengadilan Allah. Berikan duitnya berapa yang dia korupsi. Tidak bisa, harus diberikan. Apabila tidak sanggup gimana kalau berusaha berikhtiar, tidak ada alasan selesai karena belum diselesaikan. Dikira apabila hukum pengadilan negara kita ini menyelesaikan pengadilan akhirat belum. Ayo, kalau hendak selesai pengadilan akhirat, potong tangan. Dikira banyak orang dipotong tangan. Ini caranya kayak hukum memang kayak gitu. Berapa potong tangan dalam Islam? Kalau dipotong tangan sekitar 85 gram emas. Itu wajib zakat emas. Kalau sudah punya 85 gram, berarti kalau 85 gram sekarang uangnya berapa? Kalau bisa beli emas 85 gram, belum dia tahu harga emas per gramnya sekarang berapa? Berapa? Ibu-ibu yang dibaik-baik per gramnya berapa bu? Bapak-bapak, nama anak menjauhkan ibu-ibu berapa? Berapa bu? Berapa jam? Berapa?
segramnya berapa? Ya emas turun naik. Sekarang ini berapa? 2 juta. 2 juta. 2.665.000. Oh, 2.065.000. Oh, 2.665.000 kali 85 gram. Hitung kalkulatornya. Berapa? Berapa tuh kaliannya? Yuk, Bapak Ibu bantu. 2 juta kali 85. 226 juta. Apabila segitu Bapak Ibu dalam hukum Islam ngambil 200 juta, 226 juta, 25 kan mana? Bingung matematikanya. 226 juta. Sebanyak itu ngambilnya, potong tangan, potong, lagi ngambil lagi, segitu jumlahnya, potong lagi tangan, potong di sini, potong di sini, potong di sini, potong di sini, semuanya habis tangan, kaki habis, hukum Islam. Silakan tidak dikembalikan, tapi potong tangan. Negara kita bukan seperti itu hukumnya. Hukum negara harus kembalikan. Kalau enggak, berusaha jadi akhirat. Yang sudah tersandar dari akhirat, enggak usah. Yang ibadah yang dia lakukan bermasalah. Tidak bisa keluarga ibadah kita ini menembus pengadilan Allah. Tidak bisa. Karena aturan dari Islam kembalikan. Tidak. Ya silahkan korupsi kalian bisa. Silahkan korupsi kalian bisa. Pilnya habis. Ayo. Dibagi kepada golongan. Bermasalah lagi. Halal aja dihitung Bapak Ibu orang yang haram. Halal hisabun wa haram wa iqabun. Halalnya harta itu dihitung. Wa haram wa iqabun. Haramnya itu dihisab, disiksa. Orang-orang suci. Dan akan ditanya, engkau itu boleh baik miskin. Jangan. Orang Islam sugih penting. Mudah-mudahan sugihan semuanya pakai halal. Jangan bangga dari yang haram. Ngapain? Punya harta banyak tapi haram. Apa yang pengen banggakan? Hanya sekedar pujian manusia. Manusia memuji diri sama dirumuskan. Ujian manusia tidak berpengaruh di pengadilan akhirat. Dukungan manusia tidak berpengaruh di pengadilan akhirat. Seluruh kuasa hukum di dunia tapi tidak turun dari malaikat masih duduk dengan status seseorang di dunia. Pokoknya Allah ya. Aku tak berapa kita. Kalau baik, kain adul malaikat Allah itu berbeda. Kami mereka siapa? Merenung pada kita. Merenung pada kita. Ada urusan asal hal haram, asal berduit jangan haram. Namanya ada bab jinayat, bab muamalat ada. Terus itu urusan fikih, urusan tauhid kita bahas minggu tadi. Kita sempurnakan hari umur awal sudah berapa? Andai kata terjadi gulung gimana? Setempat gulung memang ada terpakai kurang, terpakai di negara gimana gulung?
yang panggil anaknya. Benar Bapak Ibu, ini ada orang datang ke rumah, panggil anaknya sukses semua, sukses dulu. Anakku, masa lalu ayah terserah kita berubah. Anak mengadakan ayah baik, anak mengadakan ayah baik. Ayah itu, ayahnya ada masalah sejarah, ayah ada masalah sejarah. Begini, tolonglah apabila kita bersedekah, niatkan untuk apa yang pernah ayah ambil dari uang negara, seluruh kita bersedekah pakai kita untuk itu. Hanya uang-uang yang pernah ayah ambil itu kita jadikan amal jariah supaya jangan ada masalah bagi ayah. Karena mengembalikan anak kemana? Uang banyak, apalagi dalam masjid. Dan masjid uang negara aja berbahaya, apalagi uang masjid. Jangan sembarangan. Ini menghidupkan masjid kada mau, tapi hidup dengan masjid. Anak ulang dulu nih. Anak tembak gue, siapa anak berarti dia semua kita. Mau kita berbaiku ada aman-aman aja, atau apa? Ibarat kita tukang pijat, kesakitan kita dipijit tukang pijat, berarti tukang pijat karena menyakiti kitanya kan menyakiti. Emang tukang pijat memijit awak kita, kesakitan kita, pertanyaan dulu tukang pijat kah yang menyakiti kita kah yang menyakiti? Ayo yang hati-hati. Semua kita punya salah, pun punya dosa. Sibukkan memperbaikinya Bapak Ibu. Allah Maha Mengampuni. Nah, masalah kita minta maaf. Solusinya nih, setiap kebaikan yang kita lakukan, kita doakan yang bersangkutan dengan kita. Di samping itu kita bersedekah. Mudah-mudahan sampai kepada dia. Karena aku beri berhutang. Ada dia niat membayar enam orang mau tanya aku sudah ada dia lagi. Anak cucunya ada dia juga. Kemana aku mancai dari kamu. Maka kita bersedekah. Niatkan umat yang kita berhutang dengan orang kita. Bayangkan orang yang berhutang, berhutang 200 juta. Sedangkan biasanya 5.000 belum lunas. Sebanyak 200 juta tuh kan apa habisnya. Ibarat kita kodokan sembahyang masa lalu, bayarin terus sampai yang subuh, hingga sampai yang subuh kodokan, setelah sampai yang zuhur kodokan, hingga sampai yang asar kodokan, setelah sampai maghrib kodokan, setelah sampai isya kodokan, membuang Tuhan kodokan. Masa lalu belum banyak ada sembahyang. Umur berapa sudah sekarang ini? 62, naik sudah 61. Biar maaf, rajin sembahyangnya umur berapa? Umur 60 baru rajin sembahyang. Mulut-mulutnya kita beri main Allah memandang dia berusaha membayarinya, bukan memandang masa lalu dia. Ayo, banyak dikeluarkan biar sudah 61 umur Allah hitung umur yang balik 15 tahun 15 tahun balik bahagia berarti mulai 16 sampai umur 60 berapa tahun? 45 tahun. Seharinya 5 waktu. Berapa waktu semuanya? Lelaki ini bertonton-tontonan orang
Alaknya tidak ada air, alaknya tidak ada kipas. Berapa waktu kita hitung matematikanya dulu, ini memperbaiki begitu. Berapa? 45 tahun. Sehari semalamnya 5 waktu. Berarti berapa waktu semua? Nah kita pengajian angka ini ramainya. Tapi jadi lebih kan? Ada kata jauh jadi berapa waktu zuhur, asar, maghrib, isya sehari semalamnya 5 waktu selama 45 tahun. 45 kali 5 November. Tahunnya sudah kurangnya 99, banyak pisahnya pohon. Kurang datang ke rumah Allah itu. Abahnya itu maaf stroke selama 8 tahun stroke meninggal dunia. Sebenarnya dulu abahnya itu kalau sembahyang, tapi gue tidak paham. Kami gue masalah negara ini ada sini kalau sembahyang, ada kamu gak apa-apa lagi. Sembahyang benar-benar bisa. Otak sini kan masih ingat kan? Ini Jakarta mulai ulun duit, Jakarta ulun duit dulu, ulun harapan lagi bulan Jakarta ulun bekerja dulu tahu gara-gara mengaji lempian minggu hanya dia ulun tahu. Alhamdulillah. Nah, ulun minta tolong biar kalau kamu akan semua berulun selama 8 tahun. Ada sanggup tinggi, bro, bro, kabarkan duitnya. Dia mengkabarkan pada ulun selama 8 tahun dan mengkabarkan puasa pada ulun selama 8 bulan. Ada kawasan lagi. Ulun tidak menghati-hati. Oh, kalau ada ulun, mulsa ini kabarkannya ratusan ribu berapa? Ayolah, angkat aja menghitung duit nih. Ini berapa nih? Kabarkannya saya ini akan ada tulisan makanya di bank tuh bakal dalam gentah. Ratusan ribu. Saya ini tebalnya berapa? 10 juta lebih. Itu duit 2000-an. Ayo keluarga belum hadir semua. Berapa nih? Ibu-ibu berapa nih? 100-an lah jutanya. Ulun tetap jadi ulun. Melihat duit 100 juta rasa sayangnya kan mau. Ya kan? Memandang gawiannya rasa sanggup amanah. Melihat duit tebalnya segini 100 juta, rasa sayangnya akan mengambil. Melihat amanah yang akan kita laksanakan, rasa berat untuk melaksanakan. Itu dia. Awal bini pulang itu benar. Nah, tuh beratnya inang bulan tuh. Ayo yang hati-hati. Ulun kira sanggup. 8 tahun ada sembahyang, hanya meninggal dunia, lalu anak-anaknya ini minta akan selama 8 tahun. Puasa 8 bulan. Saran guru gimana? Dia bawa kelompokkan bagi seminggu sama atau sebulan sama.
Kira-kira berapa guru namanya sebulan itu saya ikut satu pondok. Tahun bulannya. Ini urusan kebaikan kada bisa sekian. Kalau satu waktunya itu kan 5 waktu, berarti satu waktunya duitnya sekian. Maaf, ada terucap, ada kebiasaan. Apabila ada orang berurusan sama urusan kebaikan, berapa guru kebaikan? Jangan berusaha, cari guru lain aja. Mahal ibadah ini orang. Ada apa diukur pakai ini? Jujur dia. Ada awal ulun, ada ucap, dan kada pernah dididik guru seperti itu. Biar cari buat pondok aja baik. Ini aja gurunya. Ulun minta tolong buat dia. Gini aja, duduk dia dahulu kalau telepon mobile pondokan. Asal apa guru? Kita masih kagak tua sama, tinggi masih dulu. Kita kalau aku tinggi dulu. Sekarang ya. Boleh ngobrol oke kalau dulu asrama. Kita berdua ke sini. Lah, aku tunggu. Di asrama ada beberapa orang. Nah, di asrama gue sekitar 80 orang. Nah, ini duit 100 juta. Supaya bapaknya tahu, anak lu jadi tukang calo bayar juga. Nah, dianggap jadi calo lu bayar apa adanya. Sidin supaya tahu. Nah, ada sidin, ada pondok sembahyang selama 8 tahun. Ada sidin, ada pondok puasa selama 8 bulan. 8 tahun, 8 bulan. Duitnya sendiri. Ikan bisa membagi di asrama. Berapa seorang peserah duitnya segini serahkan. Tanggung jawab ikan kalau kalian laksanakan dia dengan Allah. Orang dalam kubur, orang kubur orang. Apabila gue dikembali lama aku pada tuh di datang sini dia. Umat guru berat kesalahan. Kayak apa caranya menolongi? Berapa itu? Aku nggak tahu. Gue beli duitnya. Ada orang lagi duitnya 100 jutaan ini. Berapa lah? Ini dulu 100 juta. Nggak bisa ikan aja lagi. Nah, orang amanah itu baik rasa berat. Mau pada amanah, tenang boleh tenang ya biar tenang deh. Jangan tenang perkara ada apa nah? Nah, itulah guru kebanyakannya. Nah, yuk yang hati-hati. Kita teruskan main waktu sedikit lagi. Syirik diantaranya kemarin sudah kita bahas. Allah Ta'ala jangan dikatakan di langit. Allah Ta'ala jangan dikatakan di atas. Syirik jadi namanya itu. Syirik khafi yaitu adalah riya. Nah, riya itu adalah atau viral. Bagaimana mengantisipasi? Apabila riya pasti ada ikhlas. Apabila ikhlas pasti hilang riya. Apabila ikhlas hilang riya. Apabila riya hilang ikhlas. Minggu depan kita bahas penyakit ini. Riya penyakit hati, sifat tercela. Ikhlas itu adalah sifat terpuji. Bagaimana memblokir riya supaya bisa ikhlas? Bagaimana supaya ikhlas terblokir riya? Bagaimana memasukkan ikhlas supaya terblokir riya? Apa ciri-ciri riya? Apa ciri-ciri ikhlas? Minta maaf. Hari ini masih membahas masalah penyakit-penyakit. Kita pada pulihkan semuanya. Mudah-mudahan kita ke surga Allah semuanya. Amin. Al-Fatihah. Ya Allah, ya Allah, astagfirullah. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واعف
عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واعف عنا يا أرحم الراحمين، يا مولانا يا مجيب، يا حاضر لا يغيب، وأزلنا إليك بالحبيب. تقضي حاجاتنا يا الله، تقضي حاجاتنا يا رحمن، تقضي حاجاتنا يا رحيم، والمسلمين غير. اللهم ارزقنا صحة عافية والسلامة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.